5, 4, 3, 2, 1, ignition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar uji hipotesis. Sebelum kita memulai penjelasan kelompok kami, terlebih dahulu perkenalkan saya sebagai moderator sekaligus sebagai penyaji Muhammad Al-Faruq, NIM G942150. Selanjutnya yakni teman saya Torik Kamil Habibi sebagai penyaji NIM G941157. Terakhir yakni teman saya Mas Ahmad Azmi Mukminin tentunya sebagai penyaji pula NIM G94214148. Untuk mempersingkat waktu langsung saja, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Torik Kamil Habibi. Adanya kami persilakan. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Maka kita disebutkan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Untuk hipotesis, yang pertama, hipotesis penelitian atau kerja HA. Yang kedua, hipotesis operasional HO. Yang ketiga, hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya, dan kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dan menggunakan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Yang kedua, hipotesis operasional H0. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Artinya, peneliti merumuskan hipotesis semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya. Bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Untuk itu, peneliti memerlukan hipotesis pembanding yang bersifat objektif dan netral, atau secara teknis disebut hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka kuantitatif. Misalnya, H0, R sama dengan 0, atau HA, P sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Ahmad Azmi Mukminin. Selanjutnya, konsep hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan secara lain. Yang pertama, hipotesis harus mengekspresikan satu fenomena atau satu variabel yang mengekspresikan hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hipotesis harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Kita harus mengekspresikan satu fenomena atau satu variabel yang mengekspresikan hubungan atau pengaruh. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif yaitu hipotesis yang tidak membandingkan dan menghubungkan dengan variabel lain. Contohnya, HA yang murabah digunakan lebih dari 60% dari jumlah nasabah di GMT Amanah Ummah Cabang Sukodono. Menolnya, proses murabah sering dibutuhkan kurang dari 60%
dari jumlah nasabah dan keamanan uang ke bank nasional. Hipotesis komparatif. Komparatif adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara satu dengan data lainnya. Ada perbedaan penggunaan antara angka murabba dengan argon. Nolnya tidak ada perbedaan presentasi dengan antara angka murabba dengan argon. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Sedangkan menurut kita hubungannya hipotesis ini dibagi menjadi jenis, yaitu yang pertama hipotesis hubungan simetris, hubungan seksualitas, dan hipotesis hubungan negatif. Hubungan simetris adalah hipotesis yang menyatakan hubungan bersifat bersamaan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak menunjukkan hubungan akibat. Contohnya, terdapat hubungan antara angka murabba dengan ilmu hukum bisnis dalam Islam. Tidak terdapat hubungan antara akad murabba dengan ilmu hukum bisnis dalam Islam. Hipotesis hubungan akibat adalah hipotesis yang menyatakan hubungan yang bersifat akibat antara dua variabel atau lebih. Contohnya, tidak adanya riba akan mensejahterakan perekonomian masyarakat. Contohnya, adanya riba akan mensejahterakan perekonomian masyarakat. Cara merumuskan hipotesis. Pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan cara kita. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Dan yang keempat, mengambil keputusan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Faruq. Ya, untuk selanjutnya yakni konsep dasar uji hipotesisnya. Ada juga tipe uji hipotesis. Pertama ada tipe uji hipotesis dua pihak. Kedua, tipe uji hipotesis satu pihak. Untuk penjelasan dari uji hipotesis dua pihak, yakni uji hipotesis dua pihak digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya yakni diberikan HA berbunyi tidak sama dengan. Untuk selanjutnya yakni penjelasan tentang uji hipotesis satu pihak. Dalam hal ini uji hipotesis satu pihak dibagi menjadi dua, yakni uji pihak kiri. Pertama digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih besar dari atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya yakni disimbolkan HA berbunyi lebih kecil. Untuk yang kedua yakni uji pihak kanan. Jika rumusan hipotesis pasangan alternatif dinyatakan dengan bunyi kalimat rendah, paling sedikit, paling kecil, minimum, dan sejenisnya, berarti tandanya lebih besar atau sama dengan. Maka sebaliknya, H0 harus dinyatakan dengan bunyi kalimat paling tinggi, paling banyak, paling besar, maksimum, dan sejenisnya. Berarti tandanya lebih kecil atau sama dengan. Pengujiannya menggunakan uji satu pihak, yaitu uji pihak kanan. Itu lebih rincinya, di sini terdapat grafik uji pihak kanan, di mana jika plus C tabel lebih besar sama dengan C hitung, maka H0 diterima dan H alternatif otomatis ditolak. Ini jika C plus C lebih dari C hitung, maka H0 diterima
dan HA ditolak. Begitu juga sebaliknya. Jika plus C tabel kurang dari sama dengan C hitung, maka otomatis H0 ditolak dan H alternatif ditolak. Oh maaf, maksud kami H alternatif diterima. Terus selanjutnya yakni uji pihak kiri. Apabila ada rumusan hipotesis pasangan H alternatif dinyatakan dengan bunyi kalimat paling tinggi, paling banyak, paling besar, maksimum, dan sejenisnya, berarti tandanya lebih kecil. Maka sebaliknya, H0 harus dinyatakan dengan bunyi kalimat paling rendah, paling sedikit, paling kecil, minimum, dan sejenisnya, berarti tandanya lebih besar atau sama dengan. Kemudiannya menggunakan uji pihak kiri, yaitu uji pihak kiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik uji pihak kiri berikut. Jika min tabel kurang dari sama dengan C hitung, maka otomatis H0 diterima dan HA ditolak. Saya ulangi lagi, jika min tabel ini kurang dari sama dengan C hitung, maka H0 diterima. Ini daerah penerimaan H0 dan HA ditolak. Begitu juga sebaliknya, jika min tabel lebih dari sama dengan C hitung, maka H0 ditolak dan HA diterima. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai konsep uji hipotesis. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.